saksikan tanpa melihat tidak boleh, jadi tidak bisa disebut saksi. Bedakan menyaksikan dengan bersaksi, kawan. Bedakan. Menyaksikan dengan bersaksi itu beda. Kalau di pengadilan kan kalau saksi tanpa melihat tidak diakui. Iya. Nah sekarang Tanpa begini. bukti. Iya. Sekarang begini. Ketika umat Islam bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah ada Tuhan selain daripada Allah? Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, buktikan kepada saya. Saya ingin bukti, silakan. Saya bersaksi nih, tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai. Kesaksian saya bohong, bila mana engkau bisa membuktikan ada Tuhan selain daripada Allah. Silakan, siapa Tuhan yang Anda maksud selain daripada Allah? Silakan. Enggak, maksud saya kan kalau kami jadi Kristen percaya, bukan saksi, kami percaya. Kalau kami bersaksi, karena kalau kami di Islam percaya, karena kami Bentar, percaya maka kami bersaksi. Itu namanya iman. Jadi itu bersaksi itu pengertiannya apa kalau di? Nah, sekarang begini, analoginya begini. Berani ndak Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Yesus? Berani nggak? Enggak, kami kan percaya, bukan bersaksi. Kami tidak melihat. Oke. Berani ndak Anda percaya bahwa tiada Tuhan selain Yesus? Selain Yesus ada Allah. Nah, itu ndak berani kan? Kalau kami berani. Kami berani bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun Itu saksi tidak kami. mengenal Allah ya. Walaupun tidak Kami mengenal Allah, kami tidak mengenal Tuhan kami. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. bagaimana Bang Suma Laisa mengenal kamislihi syai'. Bagaimana Bang Suma mengakui bahwa aku melihat? Mengenal itu bukan hanya menggunakan mata, kawan. Mengenal itu bisa dengan perasaan, bisa dengan akal, bisa dengan hati. Contoh, Anda pejamkan mata Anda, lalu kemudian Anda mendengarkan suara mbe, pasti Anda yakin itu adalah kambing. Betul? Betul. Alam semesta ini kawan, sabar. Alam semesta ini kawan, bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Diri kita ini bukti bahwa pencipta alam semesta itu ada. Roh yang ada pada tubuh kita bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Karena pencipta itu ada dan pasti ada, maka kami bersaksi meskipun tak melihat oleh mata kami bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Tak ada yang bisa mengganggu kesaksian kami itu. Saking yakinnya kami terhadap Tuhan kami. Saking yakinnya. Ya, nah sekarang begini kawan. Sekarang begini. Anda gugurkan kemudian kesaksian kami ini kalau bisa. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bisakah Anda menggugurkan kesaksian kami dengan menghadirkan Tuhan-Tuhan lain? Silakan Anda unggulkan Tuhan Anda. Yang mana? Yang roh, suruh maju. Yang manusia, suruh maju. Yang burung merpati, suruh maju sini. Kita hadapkan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Silakan. Tuhanku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhanmu ada 3. Ada Bapa yang adalah roh bertanduk 7 bermata 7. Ada anak yang memiliki anus dan juga punya nonot. Dan ada juga burung merpati yang punya ekor dan 2 kaki. Yang mana yang ingin kau hadapkan dengan Tuhanku yang Maha Esa pencipta langit dan bumi? Allah Azza wa Jalla. Silakan. Tuhan yang manamu yang mau kuhadapkan dengan Tuhanku? Silakan. Maksud saya gini Bang Suma ya, itu kan saksi tanpa melihat itu tidak bisa menjadi saksi. Oh, tidak contoh bisa. Di pengadilan Anda melihat. Oh, bukan. Jangan kau anggap pengadilan. Kan tidak diakui bahwa Anda Pengadilan siapa? Itu pengadilan Allah. Pengadilan Allah menyatakan nanti di hari kemudian tidak ada Tuhan selain aku. Sekarang berani tidak Anda bersaksi? Sabar. Berani tidak Anda bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa rasa manis itu ada? Berani nggak? Orang yang sehat akalnya pasti berani. Pertanyaannya, pernahkah kau melihat rasa manis? Tidak pernah. Kenapa kau bersaksi? Karena kau yakin, karena kau merasakan. Lantas apakah kau merasakan Allah itu ada? Yes. Kehidupan alam semesta ini adalah saksi rasa Allah itu ada. Pencipta alam semesta itu ada. Kamu pergi karena kau emosi. Kabur. Emosi dia, emosi. Berani enggak umat Islam itu bersaksi bahwa rasa manis itu ada? Malah. Berani.
Berani nggak umat Islam itu bersaksi bahwa rasa pahit itu ada? Berani? Bisa nggak ditunjukkan? Tidak. Ada nggak orang yang bisa mengingkari bahwa rasa manis itu tidak ada? Tidak ada. Nah, ada nggak yang bisa menunjukkan? Tak ada manusia bisa menunjukkan rasa manis. Tapi berani bersaksi bahwa rasa manis itu ada. Itulah iman. Itulah umat Islam bersaksi dan tidak akan pernah bisa digoyahkan kesaksiannya. Apa sih arti bersaksi? Ya, Stephen, silakan kalau mau diskusi, silakan. Jangan ngehujat ya. Ya. Dari saya mendengar tadi penjelasan dari Bang Sumo tadi. Nah, sebenarnya arti bersaksi itu apa sih? Bersaksi itu berikrar. Bukan. Lain menyaksikan. Bersaksi itu adalah berikrar. Menyatakan sikap. Menyatakan pendapat, menyatakan keadaan diri terhadap sesuatu. Kami melihat alam semesta ini, melihat diri kami, seketika kami bersaksi bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah hakikat yang sempurna. Yang menciptakan semuanya ini adalah hakikat yang maha kuat, maha perkasa. Dan kami menyebutnya Allah. Namanya adalah Allah. Yang maha kuasa menciptakan semua ini bernama Allah. Maka kami bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Apa yang salah? Kita harus tahu dulu apa itu bersaksi. Apa itu bersaksi? Berikrar. Berikrar. Berani mengambil sikap, berani mengambil resiko tentang keadaan. Contoh, Anda bersaksi bahwa dia bukan pelakunya. Anda berani mengambil sikap. Meskipun dia adalah pelakunya. Tapi kami bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Kami berani mengambil sikap itu. Karena memang tak ada Tuhan selain Allah. Kecuali kalau Anda ingin menggugurkan ada Tuhan selain Allah, tunjukkan. Siapa Tuhan selain Allah yang Anda maksud? Kalau menurut pasti gugur oleh karena Tuhan bersaksi itu tidak seperti yang Pak Sumo jelaskan. Ya silakan. KBBI. Oh, silakan. Islam tidak berdasarkan KBBI dalam beragama. Sorry, maaf. Tetapi kenapa memakai kata-kata dalam KBBI? Loh, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Gugurkan kesaksian kami itu kalau kami bohong. Ya, kalau kesaksian kami dusta. Ayo. Kalau tidak mau memaknai bersaksi dimaknai dalam KBBI, lalu harus memakai kata-kata KBBI bersaksi. Lah, aneh kamu ini. Dalam KBBI aneh saudara bersaksi ini. adalah Aneh. Anda ini aneh. Kami bersaksi, kami berikrar, kami meyakini, kami menyatakan sikap, kami teguh pendapat bahwa yang kami sembah bernama Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Itu kesaksian kami. Kalau meyakini boleh, tapi kalau dikatakan bersaksi kan tidak sesuai dengan ya KBBI. itu kalau meyakini, kami umat Islam bersaksi itu artinya apa? Meyakini. Bersaksi itu meyakini. Saya bersaksi bahwa dia pelakunya, berarti saya yakin pelakunya adalah dia. Tidak mau saya saksi kalau saya ragu bahwa dia pelakunya atau bukan. Saya sedikit pun tak ada keraguan tentang Allah. Kami yakin sepenuh hati, bahkan kami rela mati, ikhlas, ridha mati demi Allah. Bersaksian kami tanpa neko-neko, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan Anda tidak bisa menggugurkan kesaksian kami tersebut. Sampai sini paham? Sebenarnya kalau menurut KBBI bersaksi itu bukan seperti itu artinya. Saya tidak beriman berdasarkan KBBI, Cak Ayu. Tetapi KBBI ini kan bersaksi ini kan kata-kata dalam KBBI. Derita lo. Kalau dalam Islam bersaksi itu meyakini, Cak Ayu. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari Al-Quran. Orang-orang yang meyakini tiada Tuhan selain Allah mempersaksikan dengan segenap jiwa raganya bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, satu-satunya hanyalah Allah, semuanya tergantung kepada Allah, diteguhkan dengan perkataan dan perbuatan. Itulah iman. Ya, dalilnya kan katanya bersaksi itu kalau kayak apa? Dalilnya kan tidak ada. Kalau ya kenapa kamu KBBI sibuk itu kali? ada. Kenapa kau sibuk kali? Boleh nggak saya balik nanya? Ya katanya kan bersaksi. Boleh nggak saya bertanya? Allah. Boleh nggak saya bertanya dengan pola yang sama terhadap imanmu? Boleh nggak? Ya, boleh lah. Oke, baik. Sebelum Tuhanmu menjadi manusia, apakah Tuhanmu itu ada?
Ya, karena dia mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Oke, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Nah, sebelum itu kan saya Tuhanmu menjelma membuktikan. menjadi Itu pembuktian. Gitu. Sebelum Tuhanmu menjadi manusia, apakah Tuhanmu itu ada? Ya, karena dia mengatakan dialah yang awal yang akhir. Gimana Sebelum Tuhanmu menyatakan berbentuk manusia, apakah Tuhanmu ada? Ada. Oke. Kamu melihatnya? Karena ditulis di dalam Injil, kitab kami. Lalu Karena tertulis bersaksi itu, yang kamu tanyakan itu tadi nyata. kan bersaksi. Menurut ente yang disebut bersaksi melihat, betul? Iya, betul. Kenapa kau mengatakan Tuhanmu ada sementara kamu tidak melihatnya? Jawab. Karena saya tidak bersaksi, tetapi saya meyakini dari kitab suci, bukan bersaksi. Nah, kalau kamu Berbeda. dikatakan, kalau Saya tidak kamu mengatakan bersaksi, bersaksi, apakah sebab saya tidak menyaksikan. berani tidak kamu bersaksi? Berani tidak kamu bersaksi bahwa Tuhanmu itu ada? Saya tidak menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Gimana saya harus Berani tidak bersaksi? kamu bersaksi? Saya Tidak tidak berani. tanya kau menyaksikan atau tidak. Tidak berani karena saya tidak Berani ada di saat ndak? itu. Berarti kamu ragu tentang Tetapi saya adanya meyakini Tuhanmu. dari Alkitab kami, dari kitab suci. Kalau kamu Akan sangat tidak berbeda berani dengan kalian, bersaksi, dengarkan. Kalimat Kalau bersaksi kamu itu tidak kan berani menyaksikan secara bersaksi, langsung. kamu bisa dengarkan Gitu loh. saya. Ya, silakan. Kalau kamu tidak berani bersaksi, berarti Ya, kan kamu saya tidak tidak ada di yakin saat- bahwa Tuhanmu itu ada. Udah selesai. Saya tidak ada di saat itu. Bagaimana saya Nah, berarti bersaksi? kamu ragu. Berarti Wah, kamu saya tidak ragu. ada. Tetapi saya Berarti meyakini kamu ragu. dasarnya Berarti dari kamu ragu. Alkitab. Berarti kamu itu nanti Kenapa kau saya katakan ada. Nanti kau katakan ada kalau terlihat oleh matamu. Oke. Kenapa saya ragu? Anda bilang. Lah, Saya tidak ketika bersaksi, kemudian pernyataan, karena saya ketika tidak ada. Tuhanmu. Udah, saya yang turun atau Anda yang turun? Terserah. Ya udah, saya yang turun kalau gitu. Bagus. Hampir aja saya turun. Jadi Al-Quranul Karim tadi kan saya sudah menjabarkan di awal. Siapakah pendusta itu? Barusan lagi kita buktikan tadi kan. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Oke? Tadi ditanya, apakah kamu berani bersaksi sebelum Tuhanmu turun menjadi manusia? Tidak berani, karena tidak melihat. Apakah kamu pernah melihat Yesus? Mulai ngaco. Ya. Jadi menurut dia tidak berani bersaksi karena tidak melihat. Berarti dia ragu tentang adanya Tuhannya. Kalau umat Islam tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah sampai mereka mati, melepaskan raga dan ruhnya. Mereka tetap bersaksi tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah kenapa saya mengatakan di dalam agama di luar Islam itu tak ada iman. Tak ada iman. Iman itu cuma ada di Islam. Mereka hanya ada pada taraf percaya. Percaya lalu diyakini. Itu di luar Islam. Kalau di Islam, percaya, meyakini, iman. Iman itu keteguhan hati, akal dan pikiran dengan fakta real kenyataan yang ada. Itu iman. Kalau mereka, nanti mereka katakan beriman kalau mereka percaya. Nah, alhamdulillah, nanti mereka katakan kemudian mau bersaksi kalau mereka melihat. Itu di dalam iman mereka. Sayang sekali tidak bisa sampai kepada level iman seperti itu. Saya kira begitu saudara-saudara. Di sini hujan ya deras, suara saya pasti noise mengganggu kuping kalian. Silakan diambil alih sementara. Ya, Gerunda coba pakai mic yang kemarin Gerunda. Insya Allah itu nggak bakal noise. Itu ada peredam noise-nya. Lagi digulung. Ah, Lagi di puncak Golgota kadang, Gerunda. Izin menambahkan, Gerunda? ya silakan. Nah, menurut ilmu kalam ataupun ilmu tauhid, ya. Nah, apa itu kesaksian? Kesaksian itu setelah mendapati kesimpulan, lalu kemudian kita berani mengikrarkan. Apa itu yang namanya maujud ataupun kepada sesuatu yang ada?
Sesuatu yang ada itu tentang kebagaimanaan, bukan tentang keapaan. Apa itu maujud di dalam Islam? Maujud di dalam Islam. Lam tartaqi ila darajatil maujud hatta tasyahada, walam tanhitu ila darajatil ma'dum hatta adama. Kadang konsekuensi dikatakan ada itu bisa menerobos ke arah satu, yaitu terlihat, ataupun menerobos kepada derajat terbawah hingga tidak bisa dikatakan tidak ada. Mana contohnya? Seperti kesaksian daripada indrawi. Kesaksian daripada indrawi, contoh mata, kepada sesuatu yang terlihat. Lalu jika yang namanya ada itu selamanya harus terlihat, bagaimana tentang kesaksian kita tentang rasa sakit cubitan, di mana yang kita lihat adalah tangan, di mana yang kita lihat adalah kulit, namun kita berhasil mengatakan kata aduh kepada rasa sakit daripada cubitan. Lalu bagaimana kita akan mengikrarkan kesaksian terhadap yang namanya bau wangi dan bau busuk, terhadap itu yang tak bisa kita lihat, akan tapi itu didapati daripada panca indera penciuman. Lalu saat kemudian daripada semua fungsi panca indera kita berhasil pergunakan, adanya panca indera perasa, adanya penglihatan, adanya yang namanya penciuman, adanya daripada ta'akul pikiran, disitulah kita menyimpulkan tidak mungkin ini terjadi secara natural. Sudah pasti akan ada yang menguasai bahwa hidungku dapat mencium dan bersaksi, bahwa mataku dapat melihat dan bersaksi, bahwa telingaku dapat mendengar dan bersaksi, bahwa mulutku dapat berbicara dan bersaksi. Maka mengikrarkan pasti ada satu Tuhan, la ilaha illallah, yang hari ini mengatur di balik penciumanku, penglihatanku, pendengaranku, perasaku. Maka daripada semua kesaksian panca indera, disitulah adanya Tuhan. Masya Allah. Lalu kita merujuk kepada agama lain. Bagaimana agama lain? Mereka mengatakan Tuhan ada karena terlihat. Bukankah yang selama ini mereka lihat hanya tulisan belaka? Mengatakan Yesus pernah ada di muka bumi. Jika mereka menuntut kesaksian itu harus dengan mata, maka tunjukkan kepada saya alamat Yesus. Mari kita ngopi sama Yesus. Mari sama-sama kita makan sama Yesus. Mari sama-sama kita duduk ngopi bareng sama Yesus. Sebat dua bat sama Yesus. Tidak. Kesaksian mata kalian sendiri tidak pernah melihat Yesus. Agama mana yang pernah melihat Tuhannya? Tidak ada. Hanya ada diinfokan bahwa di dalam muka bumi ini ada Tuhan yang pernah terlihat. Bukan terlihat, tapi pernah terlihat. Lalu Allah mantapkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Yesus ada di bumi, Brahmana, Siwa dan Krishna ada di bumi. Segala ketuhanan yang berera-era paganisme itu semua ada di bumi. Allah katakan semua yang kalian sembah itu ciptaan aku, karena itu ada di bumi. Lah Allah di luar bumi mengatakan apa? Bahwa Allah menciptakan Yesus, tapi tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan bahwa Yesus menciptakan Allah. Maka yang paling ma'bud illallah yaitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Maka selamatlah menyembah kepada segala sesuatu yang Allah berani mengatakan di dalam bumi miliknya, termasuk Yesusnya kalian. Selamat datang di kebenaran. Baik. Kita baik ya. Selamat malam Bang Zeta. Selamat malam anak Kahasian. Selamat malam Bang Goldian. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bang Goldian Kristen. Udah, Mengikut Yesus. Udah dia, udah. Ya saya pengikut Yesus. Baik. Goldian itu muridnya Bang Zeta Kristen ya. Saya percaya Yesus Tuhan. Oh iya, silakan berdiskusi dengan santun dengan menggunakan data ya, dengan gurunda-gurunda kami di atas ini. Ya, boleh dari saya dulu. Baik, silakan. Satu-satu. Silakan Dek, silakan. Masih hujan. Silakan. Halo Bang Juma. Linda diambil alih dulu, silakan Bang Handi. Halo Bang Juma. Dia mau sama Bang Juma nih. Iya Paman. Halo. Ya silakan kalau mau bertanya anak Hasian. Silakan. Ya ngomong aja Bang, apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya, apa lagi yang kalian ragukan dari Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus itu udah jelas firman Allah turun ke bumi. Dan dengan kata-katanya dia pantas disembah, pantas dimuliakan. Kami ragu. Karena kenapa? Di mana letak keraguannya? Ya. Karena yang datang kepada Kristen itu tidak diiringi tanda kiamat.
Sedangkan Yesus yang manusia ini ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang. Aku datang di tengah langit, di atas langit, dan seluruh manusia akan melihat aku." Tanda itu belum ada dan itu belum pernah terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus, tetapi diduga adalah Yesus palsu alias setan. Makanya jangankan menganggapnya Tuhan. Jadi dengan perkataan tersebut Anda tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Jangan copot ayat-ayat yang tidak. Sinyal Gurunda lagi gangguan sinyalnya itu. Sinyalnya gangguan di sana hujan gede. Bentar. Tes Coba, Gurunda, suaranya hilang. Diam dulu. Bentar, lagi gangguan Gurunda yang nge-live. Keputus suaranya. Diam dulu ya. Ganteng kasep cup. Oh, kan kepental. Nah, gangguan. Ya, moderator silakan nanti di ini ya. Bang Andi di-handle dulu. Iya. Bro, jangankan mempercayai dia yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Bagaimana seorang mau berpikir pakai akal sehat kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan dia pernah transit di kandungan 9 bulan, pernah juga dia menjadi seorang bayi. Di mana akal sehatnya? Kalau Tuhan yang kau maksud itu Tuhan pernah menjadi bayi, Bang, gimana masuk akalnya? Coba kau terangin, gimana bisa Anda anggap Tuhan pernah menjadi bayi begitu? Bagaimana? Silakan, Banyu ambil alih. Ya, Gurunda tes sinyal dulu Gurunda. Gini, Bang, Udah halo. baik, udah bagus belum? Tes. Aman, gas. Biar dia jawab dulu ini. Bagaimana Anda mau menganggap Yesus itu Tuhan sedangkan dia pernah menjadi bayi, Bang? Silakan. Semua yang terjadi pada Tuhan Yesus mulai dari sejak dia bayi itu udah firman loh, Bang. Itu nggak bisa kita bantah, Bang. Itu udah firman, dia yang berfirman. Mau dia jadi bayi, ya namanya dia untuk jadi manusia harus ada proses dari bayi sampai besar, kan ada juga harus ada prosesnya, Bang. Nah, ini Anda buktikan manusia. Katanya mau buktikan dia Tuhan. Ya, Anda buktikan dia manusia. Ya gini loh, Bang. Dia firman diutus Allah sebagai menyerupai manusia. Ya kalau dia udah jadi manusia kan harus ada prosesnya. Oh, berarti dia utusan, bukan Tuhan. Gini loh, Bang. Nah, sakit lah kau. Lanjut Bang Andi, lanjut. Seru. Kenapa umat Kristen mempercayai dia sebagai Dinda aja Tuhan dulu, dengan nah. nubuatannya, Bang? Dengan nubuatannya, dengan perkataannya. Coba kalau tidak, coba dulu abang bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa yang lagi yang tidak kita percaya dari omongan di sana? Tadi Anda mau membuktikan Yesus itu Tuhan. Kamu paksakan kami mengakui harus Yesus itu Tuhan. Bagaimana akal sehatnya masuk? Dia Kami percaya Yesus dulu. Kami percaya Yesus itu Tuhan dari perkataannya, dari nubuatannya, dari Oke. mujizatnya. Jadi waktu dia menjadi bayi dia Tuhan gitu. Jangan kan Gimana? waktu dia jadi dia udah jadi kan nih. Gimana mungkin kamu memaksakan akalmu? Kalau akalmu sudah rusak, jangan kau jual akal rusakmu di sini memaksakan kalau ada bayi adalah Tuhan. Anak kecil aja nggak percaya, bro. Kamu itu udah tua. Kasihan anak kecil di rumahmu kau Gini loh, Bang. gitu loh. Gini loh, Bang, dengar Apa? dulu, Bang. Kalau abang dulu dari bayi udah manusia kan, udah jadi janin itu udah disebut manusia nggak? Kau jawab dulu pertanyaan saya. Katanya Anda mau Waktu membuktikan kau Yesus di kandungan Tuhan, kau udah malah disebut manusia nggak? Anda mau membuktikan Yesus Tuhan, tapi Anda membuktikan Yesus manusia. Anda sehat? Dengar dulu omongan saya. Waktu Iya, kamu di silakan. kandungan kamu udah diakui nggak sebagai manusia laki-laki atau perempuan? Waktu kamu masih di Saya kandungan. kan bukan Tuhan. Dengar dulu, Bang. Setelah dia lahir ke bumi, dia membuktikan ketuhanannya dengan melakukan segala mukjizat. Ah. Oke, waktu dia Apa lagi? bayi, berarti waktu dia bayi dia Tuhan nggak? Iya, dari sononya dari firmannya dia udah Tuhan, sebab dia masuk ke Bunda Maria dia itu dari nyatakan Tuhan oleh Allah. Oke, apa yang dilakukan Tuhan waktu jadi bayi? Apa yang dia lakukan? Bang,
Pertanyaanmu itu nggak masuk akal. Kalau kau waktu bayi, waktu di kandungan kau udah bisa rupanya ngapa-ngapain kau di dalam kandungan. Saya bukan Tuhan. Ya setelah dia lahir tuh. Setelah dia lahir, setelah dia Ini orang sakit di rumah ini. Kenapa sih ada orang sakit? setelah dia udah lahir ke bumi baru dia tunjukkan ketuhanannya. Setelah dia udah lahir ke bumi baru ditunjukkan Apa yang ketuhanannya. Dia lahir ke bumi. apa yang Posisinya seperti dilakukan kita manusia. Dia apa yang dilakukan? Ayo. Dengerin dulu, apa yang dilakukan Yesus di muka bumi ini menandakan dia Tuhan. Apa yang dia lakukan? Bang. Makanya bang, kalau abang nggak tahu apa yang dilakukan oleh Ini Tuhan nggak Yesus terus Indonesia nih. ke bumi, ya banyak bang mujizat yang dilakukannya bang. Apa pula nggak ada? Apa itu? Banyak Apa mujizat. itu salah banyak satunya? perkataannya. Apa perkataannya? Buktinya bang, Apa? orang mati bisa dihidupkan kembali, orang buta bisa dibuat melihat, penyakit campur disembuhkan. Itu nggak cukup buat kalian kalau dia itu adalah Esa. Bro, berarti dia waktu menghidup Lazarus dia Tuhan gitu. Dia bang, Yakin? sejak dia ada Waktu pulang ke rumah dia tidur sudah ada sejak dengerin dulu gantian. Wis. Waktu pulang ke rumah setelah dia capek, dia istirahat tidur, jadi Tuhan tidur gitu. Bagaimana? Lanjut. Ayo, Tuhan tidur, istirahat, capek dia, habis aktivitas. Bagaimana itu, Bro? Ya. Pasti dijawab manusianya. Ya pasti. waktu dia menyerupai manusia bang. Ya kan, kalau dia tidur manusianya. Kalau dia bermujizat Tuhannya, kalau pulang istirahat manusianya. Nah, ya on off dia, gitu. Siang jadi Tuhan, malam Sekarang manusia gini gitu. loh. Sekarang gini bang. Dia diutus Daman masa gue nggak pusing kepala orang nggak ada ilmunya ini. Dia diutus menyerupai manusia. Ya kalau namanya udah menyerupai manusia, segala aktivitas apapun yang dilakukan manusia dia harus lakukan juga. Mau tidur, mau istirahat itu tetap itu dia sebagai manusianya. Tapi membuktikan dia sebagai Tuhannya kan ada juga nubuatannya, perkataannya itu membuktikan dia sebagai Tuhan. Oke. Hah. Bang, mana lebih hebat? Tuhan jadi janin ataupun Tuhan tidak pernah jadi janin, Bang? Maksudnya gimana bang? Tuhan jadi Mana lebih patut untuk kemudian kita tuhankan? Tuhan yang jadi janin ataupun Tuhan yang tak pernah jadi janin? gini loh bang. Oh, gini loh Bang. Bang, apa, Bang? Namanya Firman, tahu bang? Namanya Firman bang. Namanya Firman di dalam kandungan itu, walaupun dia istilahnya di dalam kandungan, kalau dia udah utusan dari sananya, ya dia tetap Tuhan. Cuma nanti kalau dia udah lahir, dia tunjukkan keturunannya supaya orang percaya kalau dia itu Tuhan. Bang, mana lebih cocok dikatakan Tuhan yang hadir, misalnya kita bilang lah Tuhan hadir di muka bumi ini, mana Ya. lebih cocok jadi Tuhan yang jadi janin dulu ataupun tidak jadi janin, Bang? Cocok dua-duanya karena dia udah firman dari sononya. Oke, pertanyaan saya, kenapa Yesus lebih layak dituhankan sedangkan Adam tidak pernah jadi janin untuk ada? Gimana juga putus-putus. Kenapa Yesus lebih cocok dituhankan yang dia pernah jadi janin sama seperti kita, yang pernah yang namanya mendapati ke anak kecilan menjadi anak kecil kemudian dewasa, daripada Adam yang langsung ada tanpa janin? Mana yang lebih hebat, Bang? Kalau masalah kehebatan bang, kita nggak bisa pastikan mana yang lebih kehebatan. Orang itu kan diciptakan lain-lain bang. Kalau Adam diciptakan dari debu. Kalau Yesus Ya udah, diciptakan sekarang melalui gini, perawan yang Maria. abang saksikan sendiri, lebih patut dituhankan, ya, yang lahir tidak jadi janin. Contoh, misalnya ya, hebat mana kehadiran Yesus ke muka bumi ini dengan dia? Ya. Kenapa putus-putus, Bang? Gini bang, biar saja bang, biar saya jawab. Kok nggak bisa Ya. dituhankan bang? Kenapa? Ngelek, Bang. Ngelek. Aku nggak tahu apa ini abang ngomong apa. Ah. Nggak, ulang, Bang. Aku nggak tahu abang ngomong apa. Ngelek. Adam itu nggak bisa dituhankan bang. Kenapa saya bilang Adam nggak bisa Oke, dituhankan? pertanyaan saya, Adam itu udah kenapa melanggar Adam perintah tidak Allah. bisa dituhankan? Kenapa Yesus bisa dituhankan? Ya jelas beda bang.
Jelas beda. Kalau Bukan Adam bedanya, itu udah melanggar kenapa dari saya perintah tanya, Allah. kenapa Yesus bisa dituhankan sedangkan Adam tidak bisa dituhankan? Ya ini saya jawab. Kalau Adam kan, Oke. Adam itu tidak pantas dituhankan. Kenapa saya bilang begitu? Adam itu sudah melanggar perintah daripada Allah. Ah, Tahu? Yesus juga itu kan. melanggar Sedangkan perintah Yesus, Allah, Bang. Sejak Yesus melanggar perintah Allah, Bang. Sejak dia jadi manusia. Bang, Yesus Tidak ada melanggar di mana perintah dalilnya Yesus melanggar perintah Allah. Allah. Oke. Di perjanjian Di mana lama dalilnya Yesus disebutkan bahwa melanggar perintah Allah bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Akan tetapi di dalam perjanjian baru terwujudnya Yesus yang manusia dan juga anak manusia. Bukankah dia sedang menyelewengi apa yang pernah difirmankan Tuhan di dalam perjanjian lama? Bukankah di dalam pengertian bahwa logos adalah kecerdasan Theos? Bagaimana kecerdasan mengkhianati daripada pernyataan dan kenyataan dan realitas? Contoh, saya berpikir mau makan, maka kenyataan saya harus makan, bukan main bola. Lalu di perjanjian lama dikatakan, apa yang dikatakan? Bahwa Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Lalu Yesus menyelewengi dengan jadi manusia dan juga anak manusia. Lalu apa masalahnya dengan Adam yang menyelewengi perintah Tuhan, Bang? Kenapa Adam tidak bisa dituhankan? Lalu kenapa Yesus harus dituhankan? Oke. Enggak macet. Oke. Udah beda Bang ya Bang bilang itu. Kalau perkataan dari Tuhan itu berasal kata itu berasal dari Dia. Waktu Tuhan Yesus berbicara itu bicaranya itu bicara Allah juga. Tuh, patah-patah, Bang. Bang, patah-patah sinyalnya, Bang. Sinyalnya, Bang. Tuh, dengerin dulu sinyal. Nggak tahu, Bang. Sinyalnya patah-patah. Gini Bang. Nah ini Bang, halo. Bapak, Iya. Yesus, Roh Kudus itu satu Bang. Jadi apapun perkataan yang dikatakan dari Yesus itu perkataan Tuhan, perkataan Allah juga. Karena Itu mereka nggak- satu. Abang masih sinyalnya nggak bagus. Bang, sinyalnya nggak bagus. Saya nggak bisa Bang dengar Anak. apa-apa, Bang. Bang Anak, coba Anda geser dulu. Itu sinyalnya putus-putus kayak lagi di dalam ini kamar mandi. Putus-putus. Dibenerin dulu sinyalnya ya. Dibenerin dulu biar enak diskusinya kedengarannya ya, Bro. Oke, ini ada Bang J. Bang J, Muslim apa Kristen? Halo, udah. Iya bang, Ya, Muslim apa Kristen, Bang? saya Kristen bang. Ya, silakan kalau Anda mau bertanya. Anak, diganti dulu ya sebentar ya. Anda beresin dulu, benerin dulu sinyalnya biar enak ke kupingnya didengarnya. Biar teman-teman yang di bawah nggak protes. Silakan Bang J. Gini bang, saya cuma bertanya. Oh yang Enggak, topiknya masih itu Bang. Kenapa kalian Kristen ini memaksakan anak manusia itu Tuhan? Itu topiknya dulu Bang. Saya hanya mau bertanya netral saja bang, karena saya kan awam, kurang paham juga kalau soal agama ini. Kurang. Ya, Gurunda udah monitor, Gurunda. Mungkin udah monitor, Gurunda. Mau menanggapi. Silakan, pertanyaannya apa, Bang? Nggak, yang tadi dulu, Kang. Jangan kita selesaikan dulu yang tadi, Kang. Beda orang, ini beda orang nggak apa-apa. Beda orang. Saya cuma mau tanya bang, kan gini, kira-kira kan kita ini kan setara sama manusia. Cuma saya berbeda pendapat sama abang, kayak beda iman lah, beda. Saya Kristen, abang Muslim. Cuma yang saya pribadi mau tanya itu cuma begini bang, soal kayak pilihan agama bang. Saya percaya Yesus itu bagiku Tuhan. Apakah itu kan hak saya? Apakah kayak orang abang keberatan apa tidak? Istilah begitu maksud saya bang, pertanyaanku. Sangat keberatan, Bang. Tahu nggak kenapa keberatannya, Bang? Untuk satu sosok, ya. Tapi dikatakan berbeda untuk menunjukkan pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Contoh, ibu kita kenal dengan baik, tapi ada 9 orang mengatakan ibu kita dengan pendapat berbeda. Ada yang mengatakan ibu kita adalah perampok, ada yang mengatakan ibu kita adalah pencuri. Apakah kita akan setuju? Tidak. Lalu ketika Tuhan difitnah jadi patung, Tuhan difitnah jadi manusia, Tuhan difitnah untuk menjadi gunung, menjadi hewan, menjadi biawak, menjadi lembu, kenapa kita harus diam? Bukankah seharusnya kita diberikan nafas daripada Tuhan kita bersyukur dan membela hak ketuhanan? Kalau soal keterserahan,
Orang nyembah mesin cuci pun nggak apa-apa, Bang. Yang jadi masalah, kenapa engkau berani menyamakan Tuhan dengan mesin cuci? Sama juga, kenapa engkau berani menyamakan Tuhan dengan manusia? Itu yang jadi masalah, Bang. Maka timbullah pertanyaan dari kita. Coba sekarang, Abang bedakan, mana beda pohon, manusia, dan Tuhan? Di mana bedanya kira-kira, Bang? Kalau pohon ciptaan, kalau Tuhan kira-kira seperti penciptanya lah. Kalau manusia? Manusia sama apa bang? Tadi pertanyaan 3. Tolong bedakan antara pohon, manusia, dan Tuhan. Bedanya pohon sama manusia sama-sama ciptaan, cuma bedanya bang, manusia lebih agak tinggi akalnya bang. Oke. Setelah kemudian manusia diberikan akal oleh Tuhan, pantaskah di dalam akal manusia sendiri, manusia akan menghinakan Tuhan dalam akalnya? Contohnya imajinasi manusia. Contoh, membayangkan Yesus telanjang. Itu akal manusia bisa. Membayangkan Yesus punya kaki 6. Bisa. Membayangkan Yesus mata 8. Bisa. Lalu pantaskah Tuhan setelah memberikan kita akal, memberikan kita waras, Dia sang maha waras justru mengkhianati kewarasannya sendiri? Apakah pantas, Bang? Tidak bang. Tidak. Jadi untuk apa Tuhan harus berbentuk sesuatu untuk kemudian Tuhan menghinakan dirinya di dalam imajin kepala manusia sendiri? Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu, kira-kira itu pikiranku. Ya, untuk menunjukkan apa? Maka butuhnya experience akal untuk mencari Tuhan yang maha benar, di mana Tuhan itu setelah memberikan akal, memberikan kita waras, Dia harus lebih maha waras. Setuju, Bang? Setuju. Oke, pertanyaan saya, kenapa Yesus harus Tuhan, Bang? Karena begini bang, saya pribadi, saya manusia tidak lepas dari kesalahan. Kalau Tuhan Yesus saya tidak pernah lihat dan tidak pernah istilahnya ketemu. Cuma kalau kita manusia, kalau itu hati kita merasa benar, ya kita ikut kata hati kita, bukan kata orang lain atau dengaran orang lain. Kira-kira gitu pilihanku. Oke. Menurut Abang, jikalau agama di muka bumi ini ada 8, ada berapa pencipta langit dan bumi, Bang? Kalau sang pencipta yang saya tahu bang cuma satu. 1. Sekarang setiap agama menyuguhkan Tuhan-Tuhan versi mereka sendiri. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani jadi patung. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani jadi pohon. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani menjadi seorang anak manusia. Sekarang pertanyaan saya, patutkah Tuhan berteofani di dalam kekuasaannya justru mengkhianati kekuasaannya sendiri? Contoh bang, Tuhan jadi botol misalnya. Botol itu bisa kita injak nggak? Bisa bang. Bisa. Ketika botol bisa diinjak, Tuhan Sang Maha Kuasa yang tak patut untuk diinjak tiba-tiba ada di botol tersebut, menunjukkan apa? Mengkhianati akal dan kewarasan manusia bahwa Sang Maha Kuat berhasil untuk lemah. Lalu di mana Maha Kuasanya? Lalu saat manusia Tuhan menjadi Yesus Kristus, bukankah di dalam pandangan mata kita sendiri kita akan melihat kelemahannya? Pertama akan adanya kelahiran dan akan adanya kecil, dan akan adanya masa kanak-kanak, dan kemudian akan adanya masa dewasa, dan kemudian akan adanya masa kematian. Lalu di mana kelayakan daripada Tuhan yang memberikan akal justru memantapkan dirinya sebagai sesuatu yang bisa dilahirkan dan sesuatu yang bisa dimatikan? Gimana? Kalau menurut saya bang, mana yang baik itu dilakukan dan mana yang jahat itu dihindari. Oke, untuk baik dan buruk manusia harus bertuhan ataupun tidak? Contoh saya kasih, ketika seorang ateis yang tidak percaya Yesus, di mana Yesus mengajarkan kasih, ketika seorang ateis ini yang tidak bertuhan dia melakukan kebaikan, itu karena Tuhan yang mana, Bang? Saya tidak tahu. Itu menunjukkan apa? Kebaikan itu natural daripada pribadi manusia sendiri. Untuk menunjukkan tugas agama hanya mengekang manusia untuk jadi lebih baik.
Maka hanya untuk berkasih tidak perlu Yesus Kristus. Cukup tidak percaya Tuhan dan melakukan kebaikan. Akan tetapi fungsi adanya Tuhan yaitu wujudnya rasa syukur setelah kemudian diberikan nafas, diberikan rezeki. Maka setelah kemudian itu ada, maka syukurlah dan carilah Tuhan Sang Maha Benar yang sama sekali di dalam mulutmu, di dalam kenyataanmu, di dalam realitasmu tidak pernah menghina Tuhan. Seperti mengatakan Tuhan adalah manusia. Oke. Ya, mungkin bisa dimengerti ya sama Bang Ji ini ya. Teman-teman di tab-tab layar, teman-teman tembusin sampai 1M. Mungkin Gurunda belum monitor atau udah monitor? Gurunda, udah monitor Gurunda? Apakah sudah reda hujannya di sana? Oh, belum. Tenang teman-teman ya, Gurunda masih ada nyimak ya. Tenang, sabar. Di tab-tab layar aja, di tab-tab layar ya, biar komalnya kuat. Nah, Ya. silakan Bang Jeta dilanjut. Susah Sambil Kang ya. tunggu Gurunda. Yang lain pada komen, jangan Bang Daman, Bang Juma aja. Monitor Bang Juma. Lanjut. Kalau saya sudah cukup bang. Saya istilahnya mana yang baik ya saya ambil bang. Kira-kira begitu. Oke. Oh, jadi menurut Abang yang baik itu Tuhan yang pernah menjadi bayi ya Bang? Ya kalau itu Oke. abang bilang ya itu. Oke. Oh, kalau bagiku Satu menit ya, saya tambahin. Gini loh bro. Saya Bro, gini loh bro. Jangankan kami sebagai orang yang berakal di muka bumi ini ya. Karena Muslim itu berakal. Yesus sendiri gitu. Ya. Tidak setuju. Kalau dia itu disebut Tuhan. Jadi Yesus sendiri membantah dirinya itu. Dan bahkan orang yang menyebut atau percaya dia Tuhan, Yesus akan mengusir Anda semua nanti di akhir kelak gitu loh. Yesus selama hidup apa yang dia ajarkan? Memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel, dia adalah utusan Tuhan. Kagak pernah tuh Yesus hidup teriak-teriak, "Ma, kenapa nak? Aku Tuhan lah mak." Ya dia melin sama emaknya lah, emaknya yang rawat dia. Emaknya kan ini Bunda Maria ini seorang yang cerdas, orang yang mulia, orang wanita suci. Kagak mungkin percaya. Diam dulu, diam dulu kau. Kagak mungkin itu emaknya itu percaya kalau anaknya teriak-teriak mengaku Tuhan. Ini nggak ada yang terjadi. Itu satu ya. Yang kedua, selama dia mengajar, dia menunjukkan kelemahannya sebagai manusia biasa. Pertama, manusia ini lapar, makan, haus, minum, mengalami kesulitan, berdoa. Apapun itu. Tidak pernah bertindak arogan. Semua perintah dari Bapa yang mengutus dia. Dua, membuktikan dia manusia. Dia mulai dari dalam kandungan, dari bayi belum bisa jalan, dikasih ASI, Nina bobokkan. Gak bisa apa-apa waktu masih bayi itu. Setelah dewasa 30 tahun baru dia mengajar. Kagak pernah waktu dia mengajar, "Hai murid-muridku semua, aku ini Tuhan. Lu sembah gue tiap hari." Kagak ada. Yang membuat ini semua Yesus Tuhan. Setelah Yesus nggak ada di muka bumi, baru dibuatkan surat mendoktrin Anda supaya akal Anda mati, iman butanya yang maju, manusia dikatakan Tuhan. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah akal Anda itu nggak mau berfungsi dengan baik karena didoktrin oleh iman dari kecil, didoktrin oleh kepercayaan dari kecil. Anda udah dewasa, akalnya dimatikan. Coba Anda berakal dikit, pasti Yesus bukan Tuhan. Itu dari saya, makasih. Lanjut. ya bang. Makasih. Halo, Ya lanjut Bang Daman, lanjut. Oke, sebelum Bang Zuma monitor ya, ada satu pesan Yesus buat abang. Ya, Yesus berkata bang di dalam Matius 24 ayat 4 sampai dengan 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada yang menyesatkanmu." Ingat, kata-kata waspada itu muncul jika sesuatu akan terjadi. Contoh, waspadalah naik motor ini. Karena apa? Kita menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan motor itu. Maka Yesus mengatakan, waspadalah Bang Zeta. itu waspada supaya terhadap nabi jangan- lain, waspada terhadap nabi lain itu. Diam. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkanmu. Ingat, berarti wujud yang akan menyesatkanmu adalah wujud orang. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Di mana? Di dalam Muslim tidak pernah mengatakan Yesus Mesias. Akan tetapi pasti akan ada ajaran yang menyemat Yesus sebagai Mesias. Maka waspadalah terhadap penyesat tersebut.
Oke? Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana di dalam disebutkan di dalam Matius 26 ayat 3 disebutkan apa? Pada saat itu berkumpullah tetua-tetua Yahudi di istana yang bernama Kayafas untuk melakukan tipu daya. Kata-kata tipu daya itu berasal daripada akan ada yang menipu dan juga akan ada yang tertipu. Tipu daya apa yang mereka lakukan? Yaitu tipu daya di dalam pembunuhan Yesus. Maka pembunuhan Yesus ini akan dijadikan sebab daripada menipu dan akan ada yang tertipu. Menunjukkan Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24 ayat 23, pada waktu itu Bang Zeta, ku ingatkan kepada engkau, lihat jika ada orang berkatamu, ini kata Yesus dengan tinta merah, lihatlah Mesias ada di sini, lihatlah Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Lalu apa yang terjadi setelah nubuatan daripada adanya Paulus? Paulus dengan berani mengatakan dalam Galatia 1:8, tetapi sekalipun kami atau seorang daripada malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Menunjukkan apa? Kata-kata Paulus menunjukkan satu keegoisan, bahwa jikalau ada malaikat dari sorga utusan Bapa pun menjabarkan di luar apa yang aku jabarkan, kata Paulus, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan, terkutuklah dia. Menunjukkan apa? Yesus membatasi kalian di atas tipu daya Yahudi agar kemudian kalian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu kemudian setelah dikutuknya malaikat dari surga yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, akan tetapi dengan keegoisan Paulus dalam Galatia 1:8, andaikan ada malaikat dari surga datang kepadamu mengatakan Injil di luar apa yang aku jabarkan, terkutuklah dia. Kemudian dia mengutuk Yesus yang mengatakan di dalam kitab Yohanes dikatakan, hidup yang kekal itu hanya mengenal satu-satunya. Arti kata satu-satunya tidak ada duanya. Dengan beraninya Paulus mengatakan dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung dalam kayu salib. Menunjukkan apa? Setelah dia berani mengutuk malaikat dari sorga, kemudian dia berani mengutuk Yesus hanya karena berkata hanya percaya kepada satu Tuhan yang sesuai dengan ajaran Musa, yang sesuai dengan ajaran para nabi-nabi terdahulu. Dalam Kisah Para Rasul, ternyata Yesus adalah orang yang terberkati. Dalam Kisah Para Rasul 3:13, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Sekali lagi saya baca, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan, yang kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dipaskan. Menunjukkan apa? Bahwa dia terberkati Tuhan, tidak patut dipandang hina, mati di atas tiang salib. Lalu dibuatkan perlindungannya di dalam Mazmur 91 ayat 8. Apa? Engkau hanya menontonnya, pembalasan terhadap orang fasik. Di mana dalam prosesi penyaliban Yesus itu ditonton, bukan menonton. Berarti Yesus orang fasik. Lalu kalau kita meninjau Mazmur 91 ayat 8, kita akan berpaham bahwa Yesus sedang menonton pembalasan orang fasik di atas tipu daya orang Yahudi Kayafas untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu Allah di dalam Al-Baqarah menyebutkan, am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbata qanuhu dan aw nasara am qul afata'lamuna amillah. Apakah wahai manusia, dengan kecacatan berfikirmu kamu akan mengatakan Abraham, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani, menyembahkan manusia sama seperti kalian? Katakan kepada mereka, Muhammad, adakah yang lebih mengetahui masa dahulu daripada aku? Menunjukkan apa? Bahwa kisah Abraham, kisah Ismail, kisah Ishak, kisah Yakub, kisah Musa, kisah Isa, yang tahu hanya Cipta langit dan bumi. Namun tulisan yang beredar di antara kita itu hanya tulisan yang menunjukkan fitnahan-fitnahan terhadap rasul-rasul yang mulia. Bukankah di dalam kitab kita telah melihat bagaimana Lot setelah memberantas Sodom dan Gomora difitnah berzina dengan kedua anaknya? Bukankah Daud juga difitnah dengan mengintip orang mandi? Difitnahnya Ismail oleh orang Yahudi dalam Midras dan Talmud pernah ingin membunuh Ishak saudaranya sendiri. Untuk menunjukkan apa? Inilah Al-Quran yang datang di akhir zaman untuk memberitahukan kisah-kisah Nabi
terdahulu yang pernah mereka fitnah dengan tangan-tangan liar mereka, dengan hawa nafsu mereka. Maka Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa satu penolong lain. Arti satu penolong lain bukan yang sudah ada, di mana bapak-bapak gereja menipu. Siapakah penolong lain bapak gereja? Penolong lain adalah Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu sudah ada? Analoginya, contoh, aku akan datangkan kepada kalian, wahai timku, seorang pelatih lain. Kita bilang nih, dulu pelatih Indonesia namanya Sinteyong. Saya bilang, bentar lagi akan ada kepada kalian pelatih lain selain Sinteyong. Siapa? Sinteyong itu tidak mungkin. Itu namanya kecacatan berpikir. Bukankah yang dipenuhi oleh Zakaria sebelum Yesus datang itu adalah Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus sudah duluan ada? Menunjukkan apa? Yesus meminta kepada mereka satu penolong lain, bukan yang sudah ada. Karena jikalau sudah ada, tidak mungkin akan dimintakan lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka Bang, takutilah dengan apa yang dikatakan Yesus, karena Yesus di akhir mengatakan, pada waktu itu saat kalian mengatakan Tuhan, 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 ingat, Muslim tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Lalu Yesus mengatakan kepada kalian yang mengatakan Dia Tuhan, enyahlah kalian. Bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Ingat, yang bernubuat di atas nama Yesus cuma Kristen, bukan orang Muslim. Kata Yesus, enyahlah kalian. Bukankah kami akan menyembuhkan orang sakit di atas namamu? Orang Muslim tidak pernah menyembuhkan orang sakit di atas nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau. Iya, enyahlah engkau dari Bani Israel. Silakan kalau mau ditanggapi, Bang J atau Bang siapa ini namanya? Hasil. Ya, menanggapi soal pertanyaan. Ya gini Bang, Pertanyaanku tadi kalian salah. Halo Bang. Ya udah, kalian dua-duanya ngomong biar seru. sudah saya dapat jawabannya. Jadi kira-kira gitu Bang, makasih atas sarannya. Saya sudah dapat jawaban. Itu bukan saran, Bro. Kok saran? Jadi Itu omongan Yesus sendiri buat kalian, percayalah. kenapa ini anak ASEAN jadi keberatan? Aku kan bertanya tadi begini Bang. Iya, anak ASEAN ini keberatan loh, padahal dia Kristen tuh. Aku bertanya tadi, semua kita ini setara sama manusia. Dan aku percaya Yesus itu Tuhan bagiku, itu hakku. Kan yang pertanyaanku, apakah orang abang-abang keberatan? Jadi di sini saya sudah paham jawabannya Bang, kira-kira begitu Abangku. Iya, makanya anak ASEAN jangan keberatan tuh, itu sama-sama Kristen kok keberatan loh. Oke Bang, saya turun Bang. Kalian salah memahami Alkitab kalian. Kalian copot-copot ayat Oh, Alkitab. salah Bang Jeta, salah Ya, gini, Bang. Halo, memahami Bang. Alkitab Bang Kalau Jeta. kalau saya membacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20, apa nanti tanggapanmu coba? Bisa nggak kau tanggapi kira-kira itu? Ya, tanggapi sok Bang Jeta tuh, silakan. Bisa nggak ditanggapi kalau saya bacakan Matius 28 Dengar dulu, ayat Bang. 18 sampai 20? Begini Bang, Kan seru. saya bilang Boleh tadi, nggak saya Pak, bacakan Matius jarang 28 ayat 18 sampai 20? jarang Boleh nggak baca saya bacakan? Alkitab. Cuma kan saya bertanya tadi Bang, bukan saya tidak mau apa. Saya tetap percaya Yesus kok Tuhan bagiku. Kan itu jawabannya yang saya dapatkan. Bukan mengurangi imanku, makin menguatkanku Bang. Kira-kira gitu Bang. Tuhan Yesus memberkati Bangnya. Nah tuh dengerin. Bang, saya mau turun Bang, turun Bang Ya ya. gini, Bentar, jangan turun dulu. Ini si anak ASEAN juga Oh, sama Kristen. iya. Kok jadi beda Iya, pemahaman? iya Bang. gini. Jangan turun dulu. Nggak, kalian jangan mencopot-copot ayat Alkitab. Kalau saya bacakan Matius 28 Gimana ayat bisa dicopot? Tulisan kok bisa dicopot? maksudnya gini Bang. Abang tadi bacakan copot-copot Alkitab dari Injil Ana, Injil sini, Injil sana, Injil sini. Jadi kalau saya bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20, boleh nggak abang tanggapi nih? Nggak boleh. Pas suruh baca ya, itu. baca. Nah, Boleh. biar saya bacakan ya. Biar saya bacakan Matius 28. Nah. Bentar, biar saya bacakan Matius 28. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ingat ya. Sini saya ngajar dia. Nah, ingat ya. Iya. Yesus mendekat Iya, beda kepada pemahaman mereka lagi. dan berkata, dengar, Yesus mendekat kepada mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ah, di sini Bang, Baik. ditulis Yesus mendekati Iya udah cukup. mereka dan Udah berkata, baca. Dengarkan "Kepadaku." dulu. Ah, coba Abang tanggapi. Ya, Gimana dengarkan. tanggapanmu di sana? Ya, di sini Yesus diberi kuasa. Ya, ada yang memberi kuasa. Menurut Anda, siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Silakan. 1, Gini loh Bang. 2, jangan gini. Ya, iya ini saya jawab. Ya, Ini saya jawab. siapa? Siapa?
Di sini sekarang Yesus sebagai firman sebagai manusia. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Ya makanya abang dengar dulu. Ya coba. Di sini Yesus berkata, udah jelas tadi abang dengar. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Bapa di surga. Oke. Yang mana yang Tuhan? Antara pemberi kuasa atau yang diberi kuasa? Siapa yang Tuhan? Satu. Yesus Tuhan. Saya percaya Yesus Tuhan. Oke. Yang memberi kuasa siapa? Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? Gini loh bang. Nah, macet. Apa? Macet. Saya ulang ya. Dengar dulu saya Dengerin dulu. Bapak Tuhan memberi kuasa kepada Yesus Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Ada berapakah Tuhan? A. 1 Tuhan. B. 2 Tuhan. Jawab. Jangan macet. Jujur. Ayo. Matikan akalmu atau fungsikan akalmu. Jawab, buruan. 1, 2. Gua hitung nih. Di sini. Halo. Di sini bang, Yesus itu berfirman dia sebagai manusia. Saya nggak nanya firman, saya nggak nanya. Bapak Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Jawab. Tuhan satu. Yang mana yang Tuhan? Yang mana kalau satu? Bapak atau Yesus? Bapak itu Yesus itu Bapak sendiri. Saat dia menjadi manusia dia firman menjadi manusia. Kacau ini orang ini. Yesus itu Bapak itu sendiri gitu. Ya Gini loh bang. Jangan gini. Ya dengar dulu saya cerita. Nggak usah dicerita. Sekarang Yesus berkata dia sebagai manusia. Nggak usah Di sini Yesus berkata dia sebagai manusia. Ini kita mau membuktikan Tuhan, bukan membuktikan manusia. Kamu kalau ngejepit lari ke manusianya. Di sini Yesus mimpi lari ke Tuhannya. Dengerin dulu. Dengerin dulu saya. Di sini Yesus. Nggak usah dengerin. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Jawab dulu nih. Muter-muter kayak dari tadi kok. Terdesak, Yesus manusia. Giliran mimpi, Yesus Tuhan. Bapak, Yesus, Roh Kudus itu satu bang. Yakin? Dia berkata di sini dia sebagai manusia bang. Baik, satu. Dia di sini berkata dia sebagai manusia. Satu gitu ya. Satu ya. Yang mati di tiang salib siapa? Yesus di sini berkata dia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan waktu dia jadi manusia. Itu berasal dari waktu dia menjadi manusia. Apakah dia Tuhan? A. Tuhan. B. Bukan Tuhan. Jawab. Ini anak ini kalau terdesak manusianya. Tapi kalau dia mimpi, Yesus Tuhan. Lu jangan mimpi. Hei, sini kepalamu gue jambak biar kau sadar. Sini kepalamu gue jambak. Kau mimpi melulu sini kalau diskusi. Yesus waktu menjadi manusia, apakah dia Tuhan? A. Tuhan. B. Bukan Tuhan. Jawab. Tuhan. A. Tuhan. Yakin ya? Yakin? Ya. Siapa yang memberi kuasa kepada Tuhan ini? Bapak. Ya, Bapak Tuhan atau bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tuhan satu. Yang mana yang Tuhan? Bapak tuh. Gile bener ini mati tuh atau okalnya mati. Tuhan satu. Daman lu bisa nggak ini penggal apa jambak kepalanya biar dia sadar dikit. Itulah ajaran kalian itu. Jambak dikit kepala rambutnya ini biar sadar dikit. Mana kasih orang. Yesus Tuhan. Yang namanya Tritunggal itu. Dengar dulu ya. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Kau ini gila apa ya? Dua itu namanya. Kamu diketawain anak kecil loh. Yesus Tuhan. Terus diberi kuasa oleh Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Katanya satu. Kau ini dalam keadaan mabuk apa gimana sih lu? Bagaimana nggak banyak mualaf kalau begini cara lo diskusi? Tahu nggak artinya 3 in 1? Apa itu 3 in 1 lagi? Nggak laku lagi 3 in 1, sekarang ganjil genap. Itu dia sekarang. Kamu tidak mau mendengar penjelasan dari kami. Ya,
Itu dia sekarang kamu tidak Satu mau mobil mendengar penjelasan dari 3-in-1 itu bang. Satu mobil penumpangnya harus 3. Nah, kalau nggak sampai 3 ditilang. bukan Apa itu 3-in-1? beli 1 dapat 3. Oh, beli 1 gratis dapat 3, bonus dong. Ya, itulah kekuatan, itulah sekarang. Oh, Tuhan yang oleh Tuhan. Itulah Ya, itulah ya. kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan kami. Oh, oke, Apa oke. Allah Beli dan Roh 1. Kudus? Coba diulang bang, beli 1 dapat. Gini bang, Enggak, dulu beli 1 dapat berapa tadi? enggak, kalau Ulang abang beli dulu. gorengan 1, Ulang dulu. Kalau kau beli gorengan 1, kalau kau beli gorengan 1 dikasih 3, itu yang 3-3 itu sama-sama goreng nggak yang 3-3-nya? Oke, oh begitu. Sama-sama goreng nggak yang 3-3-nya? Ya, sama-sama gorengan bang. Nah, itu bang. Jadi kalau kamu makan 3 ngaku 1, itu namanya nyolong. Iya, itulah kamu kan diajak diskusi dengan logika, malah Logika, gue ajak logika dia yang puyang. Bye Wan. coba Mas. Kalau kamu beli goreng 1 dapat 3 itu sama-sama goreng nggak yang 3-3-nya? Iya sama-sama goreng. Berapa Ya udah. gorengan itu? Itu berapa Ya udah. gorengan? Saya tanya, ada berapa Ya gorengan? udah. Ada berapa Ya udah, gorengan? kalau kamu percaya itu gorengan, demikian dengan Tuhan saya. Ya jumlah gorengan itu ada berapa? Ya, kau beli 1 dikasih 3, Ya berarti 4. bukan? Dikasih mak beli 1 gratis Kau beli 3. 1, dikasihnya 3. Oh berarti Kau beli 3. 1, kau beli 1, dikasihnya 3. Oh berarti diskonnya 2, tambahan 2. Oke. Ada Tamam, berapa Bang. gorengan? Ada berapa gorengan itu? Beli 1 dapat 3. Iya berarti 3 gorengan, betul? 3 gorengannya. 3 gorengan. Dengan Tuhan kami. Oh, Satu berarti Tuhan. Tuhanmu juga 3. Bukan, udah saya tanya tadi kalau 1 dapat 3 yang 3-3-nya namanya Orang gorengan. gila ini. Orang gila kau ini. Kalau Beli kau beli 1 gorengan 1 dikasih. dapat 3 itu sama-sama goreng nggak namanya? Sama-sama Iya goreng. tapi nggak jumlahnya namanya? berapa ya? Jumlahnya berapa? Ya 3 Pak. Iya Tuhanmu ada berapa? Tuanku 1. Yang mana? Bapak, Putra atau Yesus? Atau Roh Kudus? Tritunggal. Tahu nggak arti Tritunggal? Tri itu artinya apa? Tri artinya apa? Tri 3 tapi 1. Ya, bagaimana bisa disatukan kalau berbeda? Oh, bisa lah. Ya, coba satukan. Coba kau Bisa satukan. lah. Coba kau satukan dalam kandungan. Coba kau satukan dalam kandungan. Nah, itulah kan ya saya ceritakan ya. Ya, kau ceritakan dia tiga-tiga dalam kandungan Maria. Coba kau ceritakan. Ayo. Yang namanya Allah itu Bang, itu maha kuasa. Dia bilang Allah nggak ada. Bisa melakukan segalanya, apapun yang dikehendakinya itu bisa jadi terjadi. Oke. Apa yang dilakukan Tuhanmu dalam kandungan? Waktu Tuhan saya dalam kandungan itu lagi menjalankan firman Bang. Menjalankan apa? Firman. Apa itu firman? Firman mengutus jadi Tuhan Yesus sebagai manusia. Katanya tadi menyatu dalam kandungan. Tahu nggak artinya Allah itu maha kuasa? Nggak ada. Apa yang dikuasai Tuhanmu dalam kandungan? Tuhan itu maha kuasa Bang. Jadi Iya, pertanyaannya apa yang dikuasai Tuhanmu dalam kandungan? sewaktu dia di dalam kandungan dia sedang berfirman Bang. Di dalam kandungan dia berfirman. Iya. Apa isi firmannya dalam kandungan? Lahir bagimu sang juru selamat untuk membuktikan. Itu siapa? Bang Andi, Jangan masuk, Bang. nggak masuk dikit aja. Dalam kandungan kan ada air ketuban itu berfirmanlah Yesus gitu. Berarti Bang, kalau di dalam Begini loh, Bang. berfirman, keselak Kenapa? Yesus sama air Begini loh, ketuban, Bang. Kenapa? Yesusnya keselak air ketuban, Bang. dengar loh Bang. Kenapa Allah bisa menciptakan manusia? Ya, karena dia Tuhan. Iya karena dia Tuhan kan? Ya kenapa dia nggak bisa di dalam kandungan Maria? Hah? Apa? Kenapa dia nggak bisa di dalam kandungan Bunda Maria? Ya karena itu akan mengkhianati kuasanya sendiri. Dia gini. Dia Lebih kan hebat gini. dia kan menyatakan firman-Nya akan lahir bagimu. Iya, Akan kalau lahir bagimu. Bang, kalau Udah. Tuhan berfirman dalam kandungan, Tuhannya akan keselak sama air ketuban. Nanti bunyinya firman gitu, Bang. Itu kan menurutmu Bang. Ya udah, dia ngomong apa dalam kandungan kira-kira? Itu kan menurutmu. Ya udah, iya dia dalam kandungan. Kalau ngomong menurut apa, Tuhan Bang? kami dia, kalau menurut Tuhan kami tidak. Kalau Tuhan kami kan maha segalanya, bisa mau jadi apa bisa. Ya udah,
Berarti Tuhan Abah jangankan jadi manusia, jadi tai lembu bisa. Jadi semuanya bisa, tapi jangan jadi Termasuk semuanya jadi tai bisa. lembu. Enggak, termasuk jadi tai semuanya lembu. bisa. Termasuk Jadi jadi tai semuanya lembu. Coba jawab dulu. Jangankan Dia Maha jadi Kuasa. manusia, karena Tuhan Maha Kuasa, jadi tai lembu juga dia bisa. Kalau kamu mau, Kok saya mau? Kalau Tuhan mau, dia mau jadi tai lembu, bisa nggak? kalau kamu mau, Bukan saya mau, saya bukan Tuhan. Andai kan Tuhan mau nih, dia mau jadi tai lembu, boleh nggak? kalau kamu mau, Hah? Kok saya yang mau? Saya tanya. Kalau Kan logika, kata Abang, ini mana ini orang Tuhan mau, bisa ini jadi mana? apa? enggak, kamu itu bertanya tidak logika. Ya kok tidak logika? Katanya bisa apa aja tadi. Saya Kamu tanya itu kalau bisa. tidak logika. Iya, kalau bisa apa aja, itu jadi bertanya tai tidak lembu bisa logika, nggak? Bang, jadi tai lembu bisa Kamu nggak? itu bang, sekarang narasinya nggak Bang, kesana. balikin dia ke kandungan, Bang. Balikin dia ke kandungan, balikin. Oke, oke. Iya, sekarang Nggak, ajar aja Bang Andi, ajar lanjut. Assalamualaikum. Izin. Salam. Saya cuma pengen nanya satu hal. Itu Yesus tahu nggak hari kiamat? Udah itu aja pertanyaan dari saya. Tolong jawab ya. Ya, biar saya bacakan saya. Kalau memang dia Tuhan, dia tahu pasti. Pas kali itu siapa bunda apa namanya nih? Siapa aja lah, nggak masalah. Oh, Bunda Mila. Itu tadi pertanyaan Bunda Mila, ayat berikutnya yang baru saya bacakan tadi itu Bunda Mila. Nggak ada. Di mana? Tahu, tahu di hari tunjukin. kiamat. Datanya ada di Matius 24:36. Dia tahu banget itu hari kiamat. Coba lu baca deh. Yesus tahu banget itu. Baca. Matius 24:36. Saya bantu kau menjawab. Matius 24:36. Coba kau baca. Bentar. Kena nanti kalau dia baca ini Bunda Mila. Tenang ya Bunda Mila. Kena nanti kalau dia baca ini. Saya standby sambil nunggu yang follow-follow. Bang Hos, saya izin permisi Bang Hos. Enggak, nonton dulu sini. Saran Jangan. Jangan kemana-mana aja. Salam kenal semua Bang ya. 24:36. Matius 24 ayat 36. Iya. Ya, ini biar saya bacakan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Loh, ternyata anak tidak tahu. Nah, Nah, udah iya. Gini bang, dengar dulu. Tetapi Apalagi? hari dan saat itu tidak seorang pun. Di sini disebut seorang pun bang. Tahu artinya abang seorang pun? Anak itu siapa di situ anak? Siapa anak itu nggak tahu. Seorang itu ini sekarang kata ini tertuju kepada orang bang, bukan tertuju kepada Yesus. Anak itu siapa Yesus itu? bukan orang. Gini loh pak, gini loh ya. Kacau ini anak ini satu. Waktu Yesus menjadi orang, itu kuasanya beda sama orang yang kayak kita ini. Jadi dia berkata itu untuk orang, bukan itu berkata itu bukan untuk dia. Orang gila Yesus ini bukan satu. orang ya? Ya Bang Andi, Yesus bukan orang ya? Antikristus dia 21 nomor 7. Kalau bukan orang dia antikristus. Pada saat Yesus, pada saat Tuhan menjadi Yesus, dia orang. Udah. Tapi orang ini bukan kayak orang seperti kita. Seperti apa ya? Ya. Yesus, pertanyaannya Bunda Mila, Yesus tahu nggak? Pertanyaannya Bunda Mila. Wah, dengerin dulu pertanyaan Yesus seperti waktu menjadi orang, dia beda daripada kita. Waktu Yesus Maksudnya orang- apakah Yesus tahu hari kiamat? Jawab. Jelas dia kan datang pada hari penghakiman. Ya jelas Nggak tahu dia. ditanya itu datang dari mana? Pertanyaannya Bunda Mila, waktu Yesus menjadi orang, apakah Yesus tahu hari kiamat? Jawab. Tahu bang, dia itu kuasa dia sendiri. Tapi dia memang itu nggak tahu, goblok. Hei, Nah, dia gini memang bang, sendiri nggak tahu. makanya saya terangkan bang, gini bang, makanya saya terangkan. Waktu Yesus menjadi manusia atau menjadi orang, semua umat Kristen mempercayai kalau dia itu Tuhan. Kenapa jawabannya ke situ? Saya tanya iya apa tidak? Yesus tahu, iya atau tidak tahu? Itu aja, nggak ada urusan Ya, sama Kristen. tahu. Yesus pun Ya, tidak dia tahu. keluarin datanya, masukin datanya apa? Mana ayatnya menyatakan, hai umat manusia, saya sebagai Yesus, saya tahu Jangan itu, hari kiamat Man, jangan akan itu, datang pada Man. kapan. Matius 24:36 dulu, Man. 24:36 dulu. Itu jawaban tuh begitu. Enggak, yang itu lanjut aja dulu Bang Andi. Ini ada yang seru nih. Iya, nah ini. Nggak bisa jawab dia. Oke, Bang Anak Hasian. Oke, Bang Anak Hasian. Oke.
Simon dan Petrus menganggap Yesus Allah. Menurut abang Yesus Allah bukan bang? Dari saya tadi udah ngomong, narasi saya itu dari tadi itu. Allah Oke, itu berarti Yesus adalah Allah. Bapa, Roh Kudus Oke, satu, bang. Bang. Berarti Allah Abraham, berarti ini Yesus ya. Oke, Yesusnya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesusnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa bang nama hambanya? Saya pengen tahu aja nama hambanya siapa. Siapa nama hamba Yesus di Kisah Para Rasul 3:13 bang? Siapa nama hambanya Yesus di Kisah Para Rasul 3:13? Kan Simon dan Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Oke, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berarti Yesusnya Abraham, Yesusnya Ishak dan Yakub. Apa namanya bang? Maksudnya gimana? Apa nama siapa nama hamba Yesus di Kisah Para Rasul 3:13? Kisah Para Rasul 3:13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Daman ya. Pada mulanya Firman itu bersama Allah. Firman itu Allah. Jadi Firman adalah Allah, ayam adalah bebek, bapak adalah anak, mama adalah nenek pada saat bersamaan. Ya, jadi memahami ini harus punya Roh Kudus dulu. Kalau nggak punya Roh Kudus, kok nggak paham. Nah, coba yang mana yang kau tanya tadi sama aku sini? Aku sebagai ahli kristologi, silakan tanya. Yang mana? Kisah Para Rasul mana tadi? Nah, jadi gini, nggak kayak gitu cara bacanya. Dengarkan, ulang dari awal. Okay. Nah, lihat kan dari pertama. Ini cara bacanya ya. Oke. Jadi Allah, di situ Abraham, Ishak. Yesus Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus nenek lanjut. Yesus nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Masa gitu aja nggak paham? Iya. Jadi benar. hambanya Wow, Yesus Uni. adalah Yesus. Itu. Iya, berarti ada berapa Yesus ya, Uni? Satu Tuhan? Satu. Oh, satu. Iyalah. Ya, Karena siap, Yesus Uni. yang Siap. adalah Nah, kalah aku. Allah Yes. pada saat Ini bersamaan benar, benar. hamba. Gitu. Izin Tapi di masa Abraham Yesusnya belum ada, itu gimana, Uni? Ya tadi Bunda Mila aku juga menjawab nih pertanyaan Bunda Mila. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Tahu. Tapi pada saat dia tahu hari kiamat dia juga nggak tahu. Gitu loh. Bagaimana tuh Open siapa tuh namanya? Bisa nggak jawab? Jadi sebenarnya ya Anda tuh harus banyak belajar lagi mengenai Bible Anda. Yang Anda hadapi ini suhu-suhu cuma saya yang masih minim ilmu. Jadi akhirnya kejebak sendiri. Apa yang Anda tanyakan Anda nggak bisa jawab karena memang nggak ada di situ. Gimana Yesus mau jadi Tuhan? Hari kiamat aja yang gampang begitu dia nggak tahu, ya kan? Nah saya izin nanya Uni Rifa, Bang Zuma masih monitor nggak Gurunda ya? Mana nih Gurunda nih? Lagi ini Nah, mungkin lagi. Katanya hujan tadi soalnya. Iya. Ya udah lanjut aja deh. Enggak, di ayat Kisah Para Rasul 3:13 Yesus Abraham, Yesusnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu. Nah, pertanyaan pertanyaan saya, siapa nama asli Agnes Monica, itu aja. Jadi begini. Pada mulanya itu Firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah, Daman. Jadi begini, Daman. Ayam itu pada saat bersamaan bebek. Jadi kalau kau pergi ke warung makan, kalau kau pesan ayam datang bebek, kau jangan marah. Karena dia punya dua natur. Paham kau? Gitu. Tuh, kalau orang punya Roh Kudus bisa paham. Kalian tuh uclim ini capek kali ya Uni ya. Itu aja nggak paham ya uclim ya Uni ya. Adanya hadis doang. Hadis mengatakan 5 udah